harus adanya penghapusan stigma kalau anak itu hanya sekedar investasi. Job Seeker Broadcasting Network. Tahu artinya orang yang harus ngasih makan 2 generasi sekaligus, ngasih ya nafkah. Tahu, generasi sandwich itu orang atau anak dia tuh punya 2 tanggung jawab. Jadi karena sandwich itu kayak ibarat di tengah-tengah gitu. Dia mikirin untuk biayain orang tua, terus dia punya tanggung jawab juga untuk mikirin biayain adiknya atau kalau yang udah berkeluarga anaknya gitu. Makanya dia di tengah-tengah kayak sandwich gitu. Itu generasi sandwich. Tahu, generasi yang ngebantu membiayai orang tua, adik, saudara, itu sepertinya. Tahu dong, generasi sandwich itu generasi di mana anak-anaknya juga ikut menanggung ekonomi keluarga. Tahu, generasi sandwich itu biasanya adalah seseorang yang terhimpit oleh sebuah tanggung jawab di mana dia harus membiayai biasanya orang tuanya atau enggak kakak atau adiknya, biaya kuliah, pengobatan, dan lain-lain lah. Tahu, generasi sandwich itu adalah generasi yang di waktu yang bersamaan dia harus membiayai keluarganya, masa depannya maksudnya, sama ngebiayain orang tuanya. Atau mungkin ada tambahan juga ngebiayain anaknya. Alhamdulillah tidak, saya anak monokotil. Aku enggak sih. Pernah itu bantu ngebiayain adik saya kuliah. Pernah dan sedang dialami. Jadi itu dimulai pas aku SMA kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2 kenaikan itu. Itu karena COVID dan ibuku kecelakaan. Dimulai dari situ orang tuaku itu usahanya mulai goyah, kan dulu jualan kayak supplier jajan kan. Nah itu mulai goyah karena harus bolak-balik rumah sakit. Nah mulai dari situ kayak nyari-nyari kerjaan yang part time lah kan karena masih sekolah. Terus ketika udah lulus itu aku langsung nyari kerja yang full time. Nah mulai dari situ gajiku itu hampir sebagian besar buat keluarga kayak gitu. Pernah, tapi bukan gua yang membiayainya, tapi gua yang dibiayai sama kakak gua. Jadi waktu itu posisinya gua anak bungsu, orang tua udah nggak kerja, sedangkan kakak-kakak udah alhamdulillah udah settle lah. Tapi mereka kan punya kepengen nih mau nikah atau beli apa-apa. Nah, disitulah saya yang harus dikuliahi oleh kakak-kakak saya, paling gitu. Untuk ngalamin, puji Tuhan belum pernah, karena mama papa saya cukup well. Oh, saya tim kontra. Karena menurut saya anak tuh diberi pilihan apakah ingin memberi rezeki kepada orang tuanya atau tidak. Itu poin pertama. Terus yang kedua, harus adanya penghapusan stigma kalau anak itu hanya sekedar investasi. Anak itu adalah tanggung jawab, bukan saham. Jadi lu gak bisa maksa seorang anak harus nuntut cari ngasih nafkah ke lu gitu. Itu menurut saya kontra banget gitu. Tapi ini sekali lagi hanya pendapat aja. Kalau menurutku tergantung orang tuanya. Karena ada orang tua yang mikir aku harus hidup dari anak-anakku, ada juga orang tua yang mikir aku bisa hidup sendiri gitu. Kalau lu setujunya yang mana? Aku setujunya orang tua yang berharap hidup dari anaknya, tapi dia nggak 100% ngeharapin ke anaknya gitu. Kalau aku cukup fair sih ya. Masuk fair dalam artian gimana? Adil kayak gitu. Kayak adil nggak? Kayak lu harus ngebiayain hidup adik lu. Karena kan sebenarnya itu kan tanggung jawab orang tua. Iya betul. Kalau dari sebenarnya aku nggak perlu untuk membiayain mereka, cuman tahu keadaan adikku. Adikku antara dia milih kerja sambil kuliah atau kuliah aja gitu. Jadi ya 50% aku bantu biaya dia gitu. Kayak ikhlas, anggaplah kayak ikhlas aja gitu. Jadi nggak lebih jauh banget. Berarti fair-fair aja ya? Kalau dari aku fair aja. Selama anaknya ikhlas, betul. Sebenarnya itu tergantung orang tuanya ya. Kalau dari orang tuaku sih mereka nggak pengen anak-anaknya nanggung karena dari ayah sendiri masih bisa lah buat kerja. Cuman mungkin dapat uangnya tuh mungkin nggak sebanyak yang dulu gitu karena bisa dibilang kan sekarang banyak ekonomi yang udah berubah setelah COVID kan. Nah jadi kalau dari ayahku dia nggak terlalu kalau bisa anak-anaknya jangan menanggung ekonomi keluarga, cukup di orang tua aja. Tapi karena kondisi, jadi ya mau nggak mau ya kalau misalkan orang tua perlu ya aku bakal ngasih kayak gitu. Kalau misalkan enggak ya ditabung sendiri kayak gitu.
Kalau dari point of view aku sih sangat fair ya, karena gimana ya, kasih ibu gitu ya, kalau di point of view aku itu memang tidak terbatas gitu, jadi sangatlah lumrah untuk kita membalas apa yang sudah dilakukan orang tua kepada kita, walaupun sebenarnya itu tuh tidak akan bisa gitu. Jadi menurut saya sangat fair sekali. Menurut gue sebenarnya fair nggak fair sih kalau misalkan orang tua berharap buat anaknya bayar ke dia. Menurut gue nggak fair karena bisa kasarnya bisa dibilang nggak ada anak yang minta dilahirkan gitu. Tapi nggak fair juga kalau anak nggak mau ngebiayain orang tuanya. Jadi kayak sama-sama sadar aja gitu. Karena kan ya namanya orang tua udah berjasa, udah keluar banyak lah buat lu intinya gitu. Jadi ya lu jangan udah kerja terus lu nggak tahu, kayak nggak pernah ngasih orang tua, abis itu nggak pernah seenggaknya ajak makan lah atau jajanin atau gimana. Kalau misalkan mereka memang mungkin lagi butuh ya kasih aja gitu. Tapi kalau nggak butuh-butuh amat ya tetap kasih, cuman mungkin kayak ajak makan atau beliin barang gitu. Pokoknya intinya adalah sekali ngasih ke orang tua, jangan jadi anak durhaka. Pesan buat orang tua, ya kalau mau punya anak, uangnya ada tidak? Untuk orang tuaku, tetap semangat, tetap sehat, tetap panjang umur. Anakku masih berjuang, belum ngasih cucu. Buat ayah sama ibu ya semangat lah nyari kerjanya, nyari uangnya. Kakak cuma bisa doain aja nanti supaya rezekinya lancar. Seenggaknya cukup untuk sehari-hari dan untuk bayar tunggakan yang ada. Itu aja sih. Dari orang tua udah melakukan apa yang mereka bisa, terus ada corona. Jadi sedikit cerita, itu orang tua saya bekerja di bidang pariwisata. Iya, jadi ketika corona menyerang, keluarga, teman-teman, se-circle semuanya juga kena gitu. Jadi syukur-syukur saya kerja di bukan bidang pariwisata, jadi bisa ngebantu dikit, gak apa-apa sih. Tetap sehat Mama, tunggu Dede sukses. Mama, kapan-kapan aku yang bayarin.